Saat ini energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara mulai menipis cadangannya. Banyak negara berusaha mengembangkan energi terbarukan atau energi alternatif. Salah satunya adalah energi biomasa. Biomasa merupakan salah satu energi ramah lingkungan yang didapatkan dari sumber biologis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat potensi bioenergi di Indonesia mencapai 32,6 gigawatt. Dari total potensi tersebut, pemanfaatannya saat ini baru sebesar 1,9 gigawatt atau sekitar 5,7%. Pemanfaatan teknologi biomasa tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penyediaan energi bersih yang dapat menekan emisi karbon. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan dan mikroba. Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbaharui. Contoh biomasa meliputi pohon, tanaman produksi dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Bahan pembuat energi biomasa dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama dari hewan yang berupa mikroorganisme ataupun makroorganisme, dan yang kedua berasal dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung. Energi biomasa muncul karena adanya siklus karbon di bumi, di mana hampir semua unsur kehidupan, mulai dari tumbuhan, hewan hingga manusia memiliki unsur karbon yang pada dasarnya terus berputar. Karena itulah, biomasa sendiri bisa dibuat bahan bakar karena juga mengandung unsur karbon. Pemanfaatan energi biomasa yang sudah banyak saat ini adalah dari limbah biomasa itu sendiri, yakni sisa-sisa biomasa yang sudah tidak terpakai, seperti bekas tebu kering, tangkai jagung, tangkai padi dan sebagainya. Karakteristik biomasa. 1. Kadar air. Biomasa memiliki kadar air bebas dan kadar air terikat. Selama proses pengeringan, kadar air bebas menghilang dan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat kelembaban udara. Sedangkan pelenyapan kadar air terikat harus dilakukan dengan teknik pengeringan karena berada di dalam pori-pori biomasa. 2. Abu. Biomasa yang dibakar akan menghasilkan bahan-bahan organik berbentuk abu. Kandungan utama dari abu ini berupa silika, aluminium, besi, kalsium, magnesium, titanium, natrium, dan kalium. 3. Zat terbang. Ketika biomasa mengalami proses pemanasan atau pemanggangan, terjadi pelepasan senyawa-senyawa yang disebut zat terbang. Zat terbang tersusun dari gas hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, metana, hidrokarbon ringan, tar, amonia, sulfur, dan oksigen. 4. Nilai kalor. Biomasa yang mengalami pembakaran secara sempurna akan menghasilkan pelepasan energi yang disebut dengan nilai kalor atau panas pembakaran. Nilai kalor dapat dinyatakan dalam nilai kalor lebih tinggi atau nilai kalori kotor, dan dapat pula dinyatakan dalam nilai kalor lebih rendah atau nilai kalor bersih. Nilai kalor bersih adalah jumlah panas yang tercipta saat air diubah menjadi uap air setelah pembakaran suatu bahan. Sedangkan nilai kalor kotor adalah jumlah panas yang tercipta saat air diubah menjadi uap air dan kembali ke keadaan cair. Konversi energi biomasa. Biomasa dapat dikonversi menjadi 3 jenis produk utama. 1. Energi panas dan listrik. 2. Bahan bakar transportasi. 3. Bahan baku kimia. Pemilihan jenis biomasa untuk dikonversi menjadi produk-produk di atas berkaitan dengan sifat-sifat kimia dan fisika yang dimilikinya. Contoh energi biomasa. 1. Biogas. Biogas merupakan jenis energi alternatif yang diproduksi melalui pemecahan bahan organik, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, material tanaman dan lainnya. Cara membuat biogas adalah semua bahan organik tersebut diuraikan melalui proses fermentasi dengan menggunakan bantuan mikroorganisme anaerobik untuk menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan dari proses ini dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor, pembangkit listrik dan juga sebagai pemanas. 2. Kayu. Kayu merupakan contoh dari energi biomasa. Kayu yang dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar adalah bentuk sederhana dari biomasa dengan menggunakan kayu. Energi panas yang dilepaskan oleh kayu tersebut digunakan untuk menghasilkan panas, memasak dan masih banyak lagi.
Tak hanya itu saja, dalam skala besar kayu juga digunakan untuk produksi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga uap. Meskipun begitu, jenis energi alternatif ini memiliki sejumlah kekurangan, seperti pembakaran kayu dengan emisi karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca. Oleh karena itu, kita perlu mensiasatinya dengan cara menanam lebih banyak pohon, sehingga dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian juga dapat digunakan untuk produksi energi biomasa. Limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk energi ini adalah kotoran ternak, ampas tebu dan juga jerami. Limbah-limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan juga panas. 4. Tanaman energi. Hingga saat ini terdapat tanaman energi yang ditanam secara komersial sebagai sumber energi. Tanaman tersebut diantaranya adalah rami, jagung, gandum dan juga kedelai. Tanaman-tanaman tersebut memang sengaja ditanam dalam skala besar untuk menghasilkan bahan bakar, seperti propanol, biodiesel, butanol dan juga etanol.